Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara mengatasi nyeri lutut bagian agak ke samping, terasa ketarik-tarik sampai ke betis bagian depan. Ya, video ini saya bagikan kemarin saya dedikasikan kepada pasien saya yang mengalami pengapuran sendi lutut. Jadi kondisinya sekarang, kalau awalnya dulu bangun tidur kaku, sakit, sekarang kekakuannya sama sakitnya sudah tidak terasa, sudah enakan. Lalu kalau buat mau jongkok sudah lumayan, bisa duduk di antara dua sujud sudah lumayan bisa, dan dari duduk di bawah lantai mau ke berdiri kekuatannya sudah makin bertambah. Nah, sekarang yang dirasakan ketika berjalan sebenarnya sudah enak, cuma kalau sudah terlalu agak lama ini ada rasa kayak ketarik-tarik atau kayak juga ada nyerinya di bagian lutut sampai ke betis. Jadi area ini yang sakit. Jadi mulai di sini. Nah, kalau jalan ini area sekitar sini sampai ke sini terasa kayak ketarik atau kayak kaku gitu. Terasa ketarik-tarik sama kemeng, kayak terasa agak tegang di sini. Oke, jadi di video ini saya akan membagikan bagaimana cara membetulkan atau memperbaiki atau menyembuhkannya. Oke, langsung saja. Caranya masih sama seperti yang video-video sebelumnya. Kita yang perlu disiapkan adalah alat gogi sama pelumas. Kalau pelumas atau pelicinnya untuk merilis, ini pakai hand body, ataupun kalau di rumah ada minyak massage oil ataupun baby oil atau minyak tawon, yang penting untuk pelumas saja boleh dipakai. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Caranya seperti ini. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini biasanya yang paling umum adalah ketegangan pada otot ini, tibialis anterior. Jadi dia ototnya mulai dari ujung dari sini, ankle dia sampai ke sini. Nah, kita caranya cuma dirilis saja otot-ototnya. Cara ngerilisnya pertama mulai dari sini. Nah, ini kan umpamanya tempurung, ujung dari tempurung ya di sini sampai sininya. Ini dirilis dulu, digosok-gosok seperti ini, digosok pelan-pelan. Oh iya, biasanya kalau area ini yang bermasalah, selain saat jalan terasa kayak ketarik atau kemeng, kalau mau neku ataupun mau diluruskan sini biasanya juga sering terasa sakit ya. Ini terapinya sama, dia digosok area samping seperti ini. Nah, pertama ujung sininya dulu digosok. Oke, jadi bagi pemirsa yang sering mengikuti channel YouTube saya dan juga sering mengalami gangguan nyeri lutut, yang sudah pakai alat gogi ataupun digosok pakai ujung botol bergerigi, rutin dilakukan treatment seperti ini, bisa komen di bawah ini berbagi pengalaman atau cerita bagaimana setelah dilakukan rutin melakukan treatment, apakah sudah ada perbaikan, sudah agak nyaman atau gimana, supaya bisa dilihat oleh pasien-pasien atau orang-orang yang juga baru mau mencoba terapi mandiri menggunakan alat gogi ataupun gosok-gosok pakai ujung botol bergerigi, supaya pengalaman-pengalaman bagi yang sudah mencoba dan sudah ada kemajuan bisa di-share, supaya bisa membangkitkan semangat bagi penderita yang mengalami nyeri lutut, yang masih berjuang mengatasi nyeri lututnya. Oke, biasanya saat digosok ini terasa ada gerincelan di daerah sini dan sakit. Nah, itu pelan-pelan digosok, sampai pas saat digosok udah agak berkurang nyerinya, pindah ke area di bawahnya. Nah, sama ini kan bawah tempurung, di area ini biasanya, ini di area sini pas di bawah tempurung bagian samping. Saat digosok kayak gini ini terasa agak-agak ngilu.
di area ini. Nah, area sini, area sini ini agak-agak ngilu ini kalau ada ketegangan. Pertama harus dirilis dulu. Kenapa harus dirilis? Nah, kalau fungsinya dirilis menggunakan alat gogi ini, dia pertama saat dilakukan gesekan seperti ini, efeknya bisa menghangatkan. Saat digesek kan bisa ada efek hangat dan panas sehingga pembuluh darah melebar. Juga kalau serabut otot yang tegang kena alat-alat yang bergerigi seperti ini, dia akan gerenjel-gerenjelnya akan berbaur, atau istilahnya agak kendor sih ininya, serabut-serabut otot yang berenjel, yang kaku seperti itu. Nah, makanya kalau alat ini sangat efektif, alat gogi ini sangat efektif untuk merilis otot-otot. Juga selain caranya sangat mudah, semua orang bisa melakukannya dan insya Allah ini aman. Jadi kalau punya alat gogi seperti ini, tidak usah tidak harus mengerti, harus tidak harus belajar cara mijut yang baik, apa yang benar seperti apa, enggak. Yang penting selama tidak ada radang atau bengkak ataupun ada benjolan, semua area bisa digosok-gosok menggunakan alat gogi ini. Area terutama area yang kaku dan nyeri boleh digosok pakai alat gogi ini. Misal di leher gitu kaku, ya udah digosok-gosok aja, boleh, aman. Punggung, paha, pundak, bokong, pinggang, mana yang kaku boleh kasih minyak atau hand body atau pelumas, dia digosok. Nah, oh ya, saat kita menggosok di area sini, area samping ini, juga kadang sering terasa gatal di ini, di ujung jari, sama kayak kok kerasa gerimis-gerimis atau kebas. Nah, itu tidak masalah karena di sini ada saraf yang lewat di area ini yang mensarapi ke kaki. Dia juga akan terangsang istilahnya sarafnya. Kalau saat digosok terasa kayak gatal di jari-jari atau gerimis-gerimis, nggak masalah. Nah, oke, setelah di area ini sudah agak kendor, sampai ke bawah di sini. Nah, ini sampai ke bawah ini, ke bawah betis ini, betis ke bawah sampai ke ankle. Nah, nanti yang terasa gerenjel-gerenjelnya sampai di sini. Ini harus digosok-gosok terus. Nah, kalau yang baru pertama kali lihat video ini, gosok-gosoknya ini minimal 30 menit sampai 1 jam atau 1 jam setengah boleh gosok-gosoknya. Semakin lama, umpamanya durasinya sampai 1 jam atau 1 jam setengah, itu semakin bagus. Cuma nanti efeknya mesti ada jarum-jarumnya. Habis digosok-gosok seperti ini, efeknya nanti kayak ada memar-memar atau merah. Nah, itu nggak apa-apa, dikompres saja, dikompres dengan air dingin. Jadi kayak es batu, masukin dalam plastik, kasih air, tempel selama 10 menit. Nanti setelah 2 atau 3 hari setelah dikompres-kompres, boleh dilakukan gosok-gosoknya lagi. Jadi jangan panik setelah digosok kayak gini. Pertama biasanya awal-awal pasien yang melakukan treatment seperti ini, loh kok habis digosok-gosok kok tambah gosong, biru-biru atau merah-merah. Nggak apa-apa, itu normal aja, efek pembuluh darah dibuka seperti itu, efeknya seperti itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Nah, tapi kalau sudah sering dirangsang seperti ini, nanti kalau sudah sering jadi merah-merah atau kebiruan, itu udah tidak akan muncul lagi. Biasanya kalau pertama-tama saja muncul efek memar-memar seperti itu. Oke, setelah menggunakan ini sampai sini udah kendor, nah dia agak dalam lagi gosoknya menggunakan ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya alat gogi ini nih agak dalam seperti ini. Nah, agak ditekankan ke ototnya. Oh, cari yang paling gerenjel. Oh, ini upaya gerenjel, agak ditekan. Oh, di sini ada gerenjel, ya agak ditekan menggunakan ujung-ujung gogi yang lancip ini. Sama di sini juga ini. Nah, tekanannya agak ditambah ke dalam. Misalnya ini. Nah, agak ditambah ke dalam seperti ini.
dan arahnya pun terserah, bisa dari atas ke bawah ataupun kalau digosokin bisa dari bawah ke atas seperti ini, tidak masalah. Nah seperti ini nggak masalah, mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas nggak masalah, sangat mudah, sangat praktis. Nah ini gosok ini. Nah kalau yang ini dari otot sininya, ini kan ujung ininya ada tulang ini, dari sini dia agak tekan, perlu rutin ke bawah seperti ini. Nah jadi otot-otot yang menggerenjel ini, nah ini geruduk, nah harus kena gini, pelan-pelan, agak ditekan seperti ini. Treatmentnya bisa dilakukan seminggu, bisa 2-3 kali. Oke, nanti setelah dirilis baru dilatih otot-ototnya, jadi hasilnya akan lebih efektif, lebih optimal. Nah kalau nyeri otot seperti ini, udah ada otot yang gerenjel-gerenjel, kalau cuma dipanasin, dikompres itu ya kurang efektif, enakan sesaat tapi nanti sakit lagi. Sama halnya kalau cuma minum obat anti nyeri atau herbal atau jamu atau vitamin apa, ya enakan sesaat tapi nanti sakit lagi. Nah jadi harus, otot yang bermasalah itu harus diurai, istilahnya kalau bahasa umumnya udah yang melungker itu harus diluruskan lagi. Nah kalau sudah melungkernya hilang, gerenjel-gerenjel hilang, otomatis kan darah lancar dengan sendirinya. Nah jadi kekakuan sama rasa ketarik-tarik atau nyeri saat berjalan itu akan hilang dengan sendirinya. Ini kan penyembuhan secara alami namanya ini. Ketika otot yang bermasalah lalu ada rangsangan, ada stimulasi seperti ini, ya, tubuh nanti akan memperbaiki sendiri, memperbaiki kondisinya sendiri. Itulah kenapa perlu dirangsang, distimulus. Hebatnya tubuh seperti itu, ketika dia ada aksi, dia akan melakukan ada aksi, ada reaksi seperti itu. Apabila ada rangsangan, dia akan merespon rangsangan yang kita berikan. Oke, nah terus ujungnya bisa sampai sini, sampai engkel sini, ujung engkel sini. Gosok, umpamanya udah diginiin lagi, sini sudah agak halus, sudah nggak ngerenjel sampai ke bawah. Kok di bawah masih gerenjel, ya sudah di bawah sini ditekan seperti ini sampai terasa gerenjelannya ini, sampai terasa agak kendor. Oke, setelah ya umpamanya sudah semua sudah, sini udah agak enakan, gerenjelannya udah agak kendor, meskipun sudah terasa tapi sudah agak kendor, ya sudah. Nah tinggal exercise-nya. Jadi latihannya nanti kita raba pakai jempol seperti ini, otot tadi yang gerenjel atau yang sakit umpamanya di area sini biasanya. Ini kan tempurung, terus ada tulang, nah pas di bawah sininya ini, di otot yang ini kita tekan seperti ini pakai 2 jempol, lalu pergelangan engkel digerakkan seperti ini, gerakkan ke atas. Nah sebanyak 8 atau 10 kali. Setelah itu dia ke samping, gerakkan ke samping seperti ini, tetap ditekan samping sebanyak 8 sampai 10 kali. Oke, pertama ke depan ini lurus, lalu ke samping, terus yang ketiga tetap ditekan lagi, terus di ini kebalikannya yang pertama. Kalau pertama ditarik ke atas, kalau yang ketiga ke bawah ini gini. Nah, oke. Nah setelah itu nanti cari lagi, perlu rutin ke bawah. Ini gerenjel, terasa gerenjelan di sini, tahan di sini, gerakkan lagi seperti ini 8 sampai 10 kali, lalu ke samping sini 8 sampai 10 kali, lalu ke bawah 8 sampai 10 kali, lalu tarik lagi ke bawah. Ini terasa gerenjel, sakit, ya udah tekan di sini, gerakkan ke atas seperti ini, ke samping 8 sampai 10 kali, ke bawah 8 sampai 10 kali, sampai ke bawah halus.
Oke, diulangi lagi ke atas. Umpamanya, oh masih ada gerenjel, diulang lagi seperti itu. Umpamanya, oh sudah rata, sudah enakan semua, dicukupkan. Lalu gerakan yang terakhir, caranya ini diginiin, pergelangan kaki dikencengin seperti ini. Oke, lalu ototnya ke samping gini, kayak di straight gini. Satu, tahan sampai 8 sampai 10 detik seperti ini, kencengin terus tarik ke samping. Oke, luruskan, diulangi nanti sampai 3 sampai 4 set. Oke, dikencengin terus tarik ke samping seperti ini. Iya, lalu sampai 3 sampai 4 set seperti ini. Ya. Oke, nanti kalau umpamanya terasa agak jarem, boleh dikompres lagi, kompres es selama 10 menit. Oke, jadi kompresnya di area yang paling jarem. Oh, misalnya di sini yang paling jarem, ya kompres di sini, atau misal di sini yang paling jarem, kompres di sini. Oke, nah dan juga kalau umpamanya tidak kuat sama jaremnya, bisa dalam sehari itu, sehari aja itu minum obat anti nyeri yang ringan-ringan saja. Misal kalau di rumah cuma punya paracetamol, boleh pakai paracetamol boleh. Oke, seperti itu. Ya, mungkin itu saja cara sederhana bagaimana cara menyembuhkan atau mengobati nyeri di lutut bagian samping, menjalar ataupun terasa ketarik ke bagian betis bagian depan. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi yang mengalami atau mempunyai keluhan seperti ini. Di akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.